wholesale itu adalah outlet atau toko yang dia jualnya ke outlet retail lain. Ya, tapi ternyata transaksinya kecil. Padahal identifikasi sudah benar. Nah, kalau seperti itu, kita asumsikan bahwa transaksinya low, tapi potensinya high. Atau potensinya gold. Yang deprioritize tadi, ya mungkin kita cukup sebulan sekali. Ya, untuk apa kita fokus di situ? Jelas bahwa dia transaksinya rendah, potensinya juga rendah. Ya kita deprioritas saja di situ. Mungkin kita bisa bikin F1 di situ. Senin sampai Minggu, jualan lagi. Semangat pagi. Selamat datang kembali di channel Wajah Sales, tempat kita bisa berdiskusi, berbagi informasi mengenai sales and distribution. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa Senin sampai Minggu, jualan lagi. Oke, sebelumnya saya pernah membahas sekilas mengenai road to market dan go to market, RTM dan GTM. Apa perbedaannya dan step-stepnya dan apa saja yang dibahas mengenai hal tersebut. Nah, dari peserta sebelumnya ada yang menanyakan dan menginginkan membahas lebih dalam atau sedikit lebih dalam untuk di road to market itu sendiri. Karena kalau kita bahas lebih detail, ya undang saja dari tim Wajah Sales untuk memberikan materi pelatihan kepada teman-teman mengenai road to market. Nah, kalau kita bicara mengenai road to market itu sendiri, itu adalah tujuannya adalah membekali tenaga penjualan atau supervisor, manager untuk mempunyai kemampuan strategis mengelola, memetakan dan memaksimalkan potensi wilayah kerja secara efektif. Jadi kalau dilihat dari tujuannya itu sendiri, intinya adalah mengoptimalisasi. Ya, pada saat ini kita sudah sering melihat banyak perusahaan atau produk-produk yang sudah masuk ke market, tetapi banyak yang stuck. Atau mungkin ketika mereka go to marketnya juga sudah stuck. Ya, karena ada beberapa hal yang belum dilakukan secara optimal. Nah, jadi kalau kita membahas secara road to market itu sendiri, ada beberapa faktor yang harus kita lihat atau yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita bicara mengenai optimalisasi wilayah kerja. Ya, teman-teman semua pasti sudah tahu, semua distributor atau semua prinsipal itu mempunyai wilayah kerja atau ada dibagi wilayah kerjanya. Ya, kemudian dibagi dari wilayah distributor, kemudian dibagi wilayah per salesman, bahkan dibagi wilayah untuk per rute kunjungan yang masuknya sampai ke permanent journey plan atau PJP yang pernah kita singgung sebelumnya. Ingat ya, yang ketika kita bahas untuk penggunaan rute kunjungan dengan produk-produk profesional. Ya, ternyata di produk profesional pun melakukan hal yang sama. Apalagi kalau kita bicaranya adalah produk consumer good atau FMCG. Waduh, kalau sampai nggak punya PJP atau sales journey plan dan tidak terimplementasi dengan baik, wah itu cilaka. Tapi di RTM juga kita akan bahas lebih dalam bagaimana mengelola wilayah kerja kita. Kemudian kalau sudah mempunyai wilayah kerja, otomatis ya kita akan melakukan peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang dimana kita akan mengoptimalkan waktu kunjungan dan sumber daya tenaga penjual. Ya, saya juga sering ketemu nih sama perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang dia masuk melakukan go to market, kemudian melangkah ke road to marketnya dan membuat sampai coverage plan-nya sampai PGP. Tetapi itu jadi berlaku seumur hidup. Ya, ingat teman-teman, tidak ada namanya PGP itu berlaku seumur hidup karena kita tahu bahwa toko-toko itu ada yang tutup, ada yang buka, ada yang berpotensi, ada yang tidak, tergantung dari kategori produk yang dibawa oleh perusahaan tersebut. Ya, kemudian berikutnya adalah penyusunan rencana strategis yang dimana ini melatih peserta membuat rencana aksi. Ya, dalam pelatihan itu secara bulanan, triwulan berdasarkan dari data real. Jadi kita analisa dari datanya. Berikutnya adalah manajemen distribusi dan pemasaran tadi. Jadi kalau sudah sampai pembuatan sampai rencana strategis tadi, yang berikutnya adalah manajemen dari distribusi itu sendiri, bagaimana bisa kita masuk ke outlet dengan lebih baik berdasarkan dari potensi dari outlet tadi. Ya, kemudian baru terakhir yang pasti diinginkan oleh semua perusahaan atau semua produk adalah peningkatan dari market share. Yang dimana ini untuk mendorong pencapaian target penjualan melalui strategi yang tepat tentunya ya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita bicara lagi tentang road to market, ya saya nggak akan bicara secara konsep teorinya, tetapi konsep dasar dari teritori manajemen itu sendiri itu kebagi 3. Yang pertama adalah kita akan dalam teritori manajemen akan membuat si salesman atau kita atau perusahaan itu mengunjungi lebih banyak outlet, ya, yaitu mengunjunginya lebih banyak dan juga lebih sering dan pasti juga lebih rutin.
ya, karena di beberapa pelatihan yang kita berikan pada beberapa perusahaan itu ternyata menjadi satu hal yang pokok, ya, karena ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang ternyata secara coverage-nya itu tidak optimal. Ya, kita tahu bahwa ada satu perusahaan agensi yang melakukan survei mengenai jumlah outlet. Ya, tetapi bagaimana kalau kategori produknya tidak tersurvei oleh agensi tersebut? Otomatis harus membuat perhitungan sendiri. Nanti kita akan bahas di belakang. Ya, yang pertama tadi kita sudah bahas. Yang kedua, konsep dasarnya adalah membuat lebih banyak outlet yang transaksi. Kalau istilah kerennya itu namanya sell to more store, atau kita bicara adalah distribusi horizontal. Ya, kalau kita sudah menambah outlet atau mengunjungi lebih banyak outlet, yang berikutnya adalah kita membuat outlet yang transaksi itu lebih banyak, atau sell to more store tadi. Ya, otomatis di sini peran dari salesman dan juga strategi dari territory management itu sangat dipentingkan. Ya, ini kita akan bahas juga nih ya mengenai strategi apa saja yang dilakukan untuk di territory management. Baru kemudian berikutnya adalah membuat outlet transaksi lebih banyak, atau istilah kerennya sell more to store. Ya, sell more to store itu adalah bagaimana kita merangsang outlet atau store atau toko itu dia membeli produk kita lebih banyak. Ya, kita pernah bahas juga tuh sedikit yang ada pertanyaan dari audiens bagaimana menggeser produk kompetitor, ya, atau bagaimana kita bisa masuk NPD di suatu toko, bagaimana caranya, ya, simak kembali pelajaran yang sudah kita berikan sebelumnya. Nah, dalam hal ini untuk transaksi lebih banyak itu kita sebut adalah juga distribusi vertikal. Ya, distribusi vertikal atau sell more to store itu juga ada dua pembagiannya, yaitu horizontal dan vertikal juga. Kalau horizontalnya adalah dengan menambah SKU. Ya tadi pastinya dengan NPD atau SKU atau produk-produk yang outlet tadi belum jual. Ya. Kemudian kalau secara vertikalnya adalah membuat outlet itu membeli produk yang sama tapi dengan quantity atau volume yang lebih banyak. Nah, dalam hal ini peran dari trade support itu atau promotion itu sangat penting, ya. Dan yang tiga-tiganya ini sudah pasti peran dari salesman itu sendiri. Oleh karena itu, pelatihan untuk tenaga jual untuk melakukan penjualan atau dasar-dasar melakukan kunjungan niaga ke toko itu juga perlu dilakukan. Ya, saya sering ketemu ya banyak perusahaan juga bahkan yang membiarkan salesman-nya itu dilepas begitu saja, dikasih produk, kasih harga, dikasih rute mungkin ya atau area, setelah itu mereka mencari outletnya sendiri ya, kemudian setelah itu dengan caranya mereka sendiri untuk membuat effective call ya, istilahnya adalah seperti plug and play ya. Plug and play itu seakan-akan namanya sudah jadi salesman, dia sudah pasti bisa jual, padahal tidak seperti itu ya. Seringkali orang bilang, aduh saya nggak bakat jadi salesman. Ya, kita nggak bicara bakat di sini. Ya, yang penting strategi yang tepat. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban memberikan pelatihan. Minimal adalah basic call prosedur atau dasar-dasar dalam melakukan kunjungan ke outlet. Yang dimana peran mereka itu sangat penting untuk mengunjungi lebih banyak outlet, membuat outlet outlet yang transaksi lebih banyak dan transaksinya lebih banyak atau produk atau volumenya lebih banyak. Itu perannya tetap di tangan dari salesman itu sendiri. Maka karena itu kalau wajah sales kita mempunyai satu materi dan modul spesifik yang bisa kita custom untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk tenaga jual tadi. Ya, dari basicnya sampai ke advance-nya bagi seorang salesman. Oke, kembali ke sini. Jadi kita akan bahas urutannya tadi udah saya jelaskan di depan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai mengetahui kriteria outlet yang tepat. Ini dasarnya ya. Dasarnya kita melakukan territory management, yaitu kita harus membuat kriteria outlet yang tepat, yang dimana kita harus melakukan identifikasi terhadap outlet atau calon outlet atau leads yang kalau kita sebutnya, yang dimana banyak sekali perusahaan-perusahaan juga sudah membuat prasyarat untuk membuat dari kriteria outlet ini, yang dimana sebenarnya lebih banyak ada 3 hal kalau kita memperhatikan atau membuat kriteria outlet itu. Yang pertama kita bicara adalah ketersediaan produk pesaing atau kompetitor. Ini paling gampang ya, paling gampang kalau kita bikin kriteria tadi ya. Kalau ada produk kompetitor itu
produk kita harus masuk. Ya, itu berlaku untuk produk perusahaan-perusahaan yang baru masuk atau entering the market. Ya, kalau market leader mereka nggak memperhatikan ini, ya karena mereka pasti sudah lebih advance. Mereka pasti sudah mempunyai diferensiator sendiri untuk kriteria outlet yang akan mereka cover. Ya, kalau di kita yang perusahaan-perusahaan yang akan challenging atau mau entering the market atau ya market share-nya masih rendah, ya pasti yang paling gampang adalah lihat dari ketersediaan produk kompetitor yang menjadi target atau outlet yang menjadi kriteria akan didistribusikan. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan dari kategori terkait. Nah, kalau tadi kita tidak lihat dari produk kompetitor, yang berikutnya harus kita lihat adalah ketersediaan dari kategori terkait. Ya, misal ya, kalian akan mendistribusikan produknya, let's say kita bicara snack, ya. Nanti kalau bicara snack, kita akan invite juga nanti para pelaku penjualan atau distribusi snack dari salesman-nya, dari distributornya dan lain-lain ya. Oke, saya akan balik lagi, yaitu misal kita akan distribusi produk snack. Otomatis kalau kita mau masuk ke satu toko, ya kita lihat toko tersebut menjual tidak produk-produk yang terkait. Misal kalau snack ya, mungkinan produk terkaitnya adalah apa? Minuman yang saset misalnya, atau dia menjual mungkin roti, atau dia menjual makanan. Yaitu kita dengan memperhatikan kategori yang terkait. Lalu kemudian yang ketiga adalah kebiasaan dari konsumen itu sendiri. Kebiasaan bagaimana si konsumen beli produk dengan kategori tersebut. Nah, 3 hal ini yang harus diperhatikan untuk kita bisa mengidentifikasi dan menentukan kriteria outlet yang tepat untuk bisa kita distribusikan. Ya, jadi surveinya itu panjang sekali sebenarnya bisa dilakukan, tetapi 3 hal ini yang paling utama. Walaupun kadang juga diperhatikan beberapa diferensiatornya juga. Bahkan kalau untuk di beberapa perusahaan juga sampai mereka sudah identifikasinya sampai ada retailer, wholesaler, industrial, ya, kemudian ada juga yang B2B-nya, itu diidentifikasikan karena berdasarkan dari 3 hal tersebut. Oke, berikutnya setelah kita sudah mengidentifikasi kriterianya tadi, baru kemudian kita tentukan klasifikasi outlet tadi. Yang dimana jelas kalau klasifikasi outlet ini juga berdasarkan dari channelnya, ya kita akan bicara B2C. Itu bisnis to consumer. Kalau di B2B ada juga gitu loh. Itu mereka juga menentukan klasifikasi. Yang kalau di B2C klasifikasinya biasanya adalah dia dimasuknya general trade atau modern trade misalnya. Kemudian kalau di B2B dia masuknya adalah di HoReCa atau hotel restoran cafe atau ada industri atau hal-hal lain. Itu adalah identifikasi mengenai klasifikasi outletnya tadi berdasarkan diferensiatornya juga. Misal kalau kita bicara modern trade, otomatis dia adalah pembelinya, kebiasaan membelinya dengan apa? Dengan swalayan. Ya, kalau di traditional trade mereka dilayani. Ya, kalau di B2B atau tadi HoReCa, hotel restoran cafe, itu identifikasi atau klasifikasi sudah jelas. Kalau hotel ya jelas, ada penginapan, ada kamar. Bahkan identifikasinya di beberapa produk mengidentifikasi hotel itu dibagi berdasarkan bintangnya. Bintang 1, 2, atau mungkin hotel budget, kemudian bintang 3, bintang 4, bintang 5, bahkan hotel bintang luxury. Yang dimana kebutuhan dari produk per masing-masing klasifikasi itu juga berbeda. Jadi tidak bisa kita identifikasi langsung karena kita tidak bisa tetapkan langsung karena nanti ujung-ujungnya ini akan masuk ke mass stock list. Ya, mass stock list itu adalah produk yang harus ada di klasifikasi outlet tertentu. Ya, kalau di beberapa produk tadi kita bicara snack misalnya, pasti kalau snack masuknya di B2C banyaknya. Ya, walaupun ada juga snack yang B2B. Ya, kenapa? Ya kalau mungkin teman-teman yang sering ke hotel-hotel ya masuk ke dalam kamar, tersedia tuh di situ ada snack itu. Nah, itu dari mana? Ya, biasanya itu adalah channel dari B2B tadi, yang dimana dari distributor atau principal langsung ke hotel tadi. Atau kadang juga masih banyak hotel yang masih belanja ke hotel ke traditional market. Ya, jadi kita akan identifikasi dari tadi ya, dari hal tadi ya. Kalau kita bicara tadi dari modern dan traditional trade. Jadi klasifikasinya jelas. Ya, kalau snack tadi pasti dia lebih banyaknya B2C, banyaknya di general trade dan modern trade. Ya, di general trade mereka bagi juga. Ya, ada klasifikasi lebih dalamnya lagi, yaitu adalah segmentasi. Nanti kita akan singgung mengenai segmentasi. Yang dimana lebih banyak adalah seringnya diklasifikasikannya berdasarkan dari volume. Ya, tetapi untuk lebih detailnya akan kita bahas. Oke. Nah, kalau sudah kita masuk bicara tentang klasifikasi, ya, berikutnya adalah kita bicara adalah potensi dari masing-masing wilayah. Ini kita bicara tentang teritori manajemen, yang dimana
tadi di awal saya katakan, kadang banyak perusahaan sudah membuat sampai rute kunjungan atau udah sampai ke coverage plan, tapi setelah itu sudah gitu loh. Jadi tidak identifikasi atau tidak benar-benar dilihat sampai detail ya untuk penambahan outletnya tadi. Nah, disinilah kita akan menghitung potensi wilayah, yang dimana kadang untuk coverage di satu wilayah itu kita menggunakan beberapa parameter. Kalau paling gampang adalah ya tadi saya bilang ada agensi tadi yang dia sudah menetapkan secara universe jumlah outletnya, ya bahkan sampai per kecamatan, sampai per kelurahan. Ya, kalau kita punya data itu, kita tinggal compare saja, karena ya biasanya sudah ditetapkan, misalnya 150 penduduk itu akan ada satu outlet misalnya. Itu adalah untuk komparasi. Nah, kita juga mengambil dari perhitungan itu. Tetapi kalau kita tidak mempunyai data tersebut, ya kita harus cari datanya. Ya, kalau untuk produk FMCG ini akan mudah sekali. Ada uang, ya bayar, kita dapat datanya. Tapi kalau untuk yang non-FMCG misalnya, itu tidak semuanya kategori produknya ada surveinya. Nah, otomatis yang harus kalian lakukan adalah kita melihat potensinya. Dilihatnya dari mana? Kita melihatnya adalah dari populasi. Paling gampang adalah populasi. Dan pastikan produk tersebut sudah masuk di market. Kita bagi saja, misalnya dalam satu kecamatan ya, itu ada berapa outlet. Kita ambil contoh, misalnya kita bicara Tangerang. Ya, Tangerang itu akan dibagi, ada Tangerang Kota, ada Tangerang Kabupaten, bahkan ya tadi ada Tangerang Selatan. Ya, kita ambil, let's say kita bicara Tangerang Selatan lah. Ya, secara Tangerang Selatan, ya itu kita bagi per kecamatan. Misalnya di Pamulang, kemudian di Ciputat Timur, kemudian di kecamatan-kecamatan lain itu ada berapa outlet yang ada, kemudian dilihat ada berapa populasinya. Ya, ini teori standar ya, jadi bukan punya siapa-siapa ya, jadi semua bisa pakai ya. Tapi untuk lebih detailnya, balik lagi, kita dari Wajah Sales juga memberikan pelatihan untuk hal tersebut ya. Jadi bisa invite, jadi kita bisa diskusi lebih panjang ya. Balik ke sini, jadi caranya adalah dengan menarik data, misalnya satu kabupaten dari Tangerang Selatan, kita bagi by kecamatan, dari satu kecamatan ada berapa outlet dan populasinya berapa. Nah, dari situ tinggal dibagi saja. Ya, dibagi saja. Dan secara total Kabupaten Tangerang Selatan, let's say kita bicara, akan kelihatan bahwa satu outlet itu mewakili, let's say kita bilang 1000 penduduk misalnya. Ya, kemudian kita tinggal lihat per kecamatannya, mana yang di atas 1000. Ya, kalau dia di atas 1000, asumsinya bahwa coverage-nya belum optimal. Ya, karena dari total kabupaten tadi ya, itu adalah 1:1000, yaitu populasi dibagi jumlah outlet tadi secara totalnya. Jadi parameternya di Kabupaten Tangerang Selatan adalah 1:1000. Let's say kita bicara di Pamulang, ternyata 1:600. Good dong, karena dia lebih baik distribusinya dibanding kecamatan lain, atau dia lebih tinggi distribusinya karena tadi dibanding populasi dia lebih rendah. Tapi misalnya di Ciputat Timur ternyata 2000, ya otomatis kita bisa identifikasikan bahwa di Ciputat Timur itu distribusinya belum optimal karena masih di bawah dari distribusi secara total kabupaten. Ya, jadi harus dilihat masing-masing. Pertanyaannya, bisa nggak di-compare dengan kabupaten lain? Bisa saja. Bahkan kita bisa compare, kita angkat lagi kabupaten dibanding provinsi misalnya. Ya, tapi ingat, kalau kita bandingkan semakin besar, otomatis detailnya akan semakin kecil atau semakin tidak akurat. Ini kan kita pembagian adalah kabupaten. Sebagai identifikasi, kita tahu daerah mana yang distribusinya masih rendah, yaitu dia kalau dibanding populasi, dibanding jumlah outlet, ya, yang dia lebih besar dibanding dari total kabupatennya, itu yang distribusinya masih perlu dilakukan perbaikan. Bisa nggak kita lakukan sampai per kelurahan? Makin kecil makin baik, cuma balik lagi keterbatasan data di kita ya, karena kalau udah sampai ke kelurahan itu sangat detail sekali. Bahkan ada satu produk yang mereka sudah identifikasinya sampai RT RW ya, itu luar biasa sekali ya. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang tidak punya data tadi, kita bisa bilang kita bisa identifikasi dari hal tersebut. Oke, nah kemudian tinggal dilihat mana yang dia dibanding populasi dibanding dengan jumlah outlet tadi yang tinggi tadi, yang akan jadi concern untuk dilakukan development. Oke, nah sampai di sini ya kita
berikutnya adalah memperkirakan untuk potensi dari wilayah tadi. Ya, dari potensi wilayah ya kita survei outlet-outletnya yang tadi. Ya, kita sudah masuk misalnya, ya. Kita sudah masuk, udah kita lihat tadi udah secara coverage ya. Kemudian kita akan masuk dari ininya, dari apa? Potensi wilayah. Dilihatnya dari mana? Ya dilihatnya adalah dari existing kita. Ya, oleh karena itu saya sih sarankan kalau kita sudah mempunyai coverage outlet, ya kita harus punya data juga, yang dimana kita mintakan salesman untuk melakukan ya seperti pendataan lah. Misal di satu outlet A misalnya, itu produk kita nilainya adalah atau pembelian outlet tersebut adalah 1.000 misalnya kita bicara. Nah kemudian di outlet tersebut produk yang kategorinya sama dengan produk kita atau kita bilang kompetitor tadi atau pesaing tadi, itu berapa penjualannya secara total. Misal kategorinya tadi kita bicara snack, ya produk kita produk A, kemudian produk kompetitor ya produk B itu berapa, kita 1.000, produk B berapa, jangan-jangan 10.000, produk C atau mungkin cuma 500, produk D mungkin sama 1.000. Jadi secara total ya itu akan kelihatan di toko tersebut atau di outlet tersebut potensinya berapa untuk kategori produk snack. Ya, tinggal kita bagi saja dari omset kita tadi dibagi dengan total omsetnya atau total pembelian dari kategori snack tadi. Misalnya kalau ini kita bicara snack ya, ini juga bisa berlaku untuk produk-produk lain. Sehingga secara detailnya atau asumsinya atau hasil survei kita bisa mengidentifikasi berapa persen market share kita di outlet tersebut. Ini suatu hal yang sangat krusial ya buat teman-teman sekalian, karena di sini kita bisa tahu optimalisasi produk kita sampai seberapa besar di outlet tersebut. Kita udah bicara sampai outlet ya, sehingga nanti itu akan berpengaruh terhadap action plan yang dilakukan ya. Karena yang berikutnya pasti akan kita bahas ya tadi, segmentasi berdasarkan omset ya. Tapi sebelum masuk ke situ, dari pembagian tadi kita mengklasifikasikan 4 ya, jadi 4 klasifikasi. Ya, otomatis kita bisa lihat dari potensinya berapa, kemudian market share kita berapa. Ya, kalau potensi adalah total tadi ya dari produk dalam satu outlet tadi ya, atau kita mau bicara tadi satu kecamatan tadi ya. Ini kita bisa sampai detail, tadi kan saya bilang bisa sampai detail sampai kecamatan, sampai kelurahan, sampai outlet. Itu bisa dilakukan kalau data kita memungkinkan. Kalau tidak ya tadi sampai di kecamatan saja. Sehingga dari hal tersebut kita bisa identifikasi berdasarkan market share dan potensinya. Akan kebagi 4. Yang pertama adalah dia market share-nya rendah, potensinya rendah. Ya, itu kita masuk ya area yang perlu direview atau outlet yang perlu direview. Ini yang jadi challenging. Ya, kemudian ada yang market share-nya tinggi tapi potensinya rendah. Ya, asumsinya kita sudah leading di situ. Otomatis ya kita akan maintain untuk di level itu. Kemudian ada juga yang dia market share-nya rendah tapi potensinya tinggi. Nah, ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan omset di kita. Kita harus apa di situ? Ya kita harus develop untuk area tersebut atau di outlet tersebut. Ya, dengan apa? Ya tadi yang masuknya adalah yang konsep dasar territory management yang ketiga, yaitu sell more to store. Yaitu otomatis dia butuh trade support di situ atau promotion di situ. Baru yang terakhir adalah market share yang sudah tinggi, potensinya bagus, otomatis di situ dijadi key performernya, yang dimana ya kita harus benar-benar jaga di situ. Jadi akan kebagi 4 klasifikasinya di situ. Nah, kita sudah masuk sampai ke klasifikasi outlet, baru kemudian kita melakukan segmentasi yang saya katakan tadi. Yang dimana saya juga sering ketemu banyak perusahaan itu dia ya tadi balik lagi. Jadi pokoknya sudah punya coverage ya coverage. Dan sorry to say gitu loh. Kadang mereka juga membuat frekuensi kunjungannya bagi rata. F2 semua. Ya. Jadi dia mau berapapun ya pokoknya F2 karena ya membuat coverage plan-nya itu untuk memudahkan salesman dan memudahkan pengantaran. Ya, apakah itu salah? Tidak. Ya, saya bisa katakan itu tidak salah. Ya, ini sekali lagi tergantung dari keinginan dari perusahaan untuk mengembangkan dan juga dari kapasitas serta capability dari perusahaan itu sendiri. Ya, di sini yang mau saya sampaikan adalah secara teori yang sangat terkenal mengatakan bahwa one size does not fit all. Maksudnya apa? Ya, kalau satu ukuran itu nggak pas nggak bisa pas untuk semua, kasarnya seperti itu. Ya, karena di sini dalam segmentasi outlet itu kita benar-benar mengklasifikasikan outlet tadi berdasarkan beberapa kriteria. Ya, kriterianya kita bisa pertama dari geografiknya, itu berdasarkan dari lokasinya.
ya. Kemudian dari behavioralnya atau dari data transaksi, ya, historical data transaksi dari outlet tersebut. Kemudian ada firmographic, yaitu berdasarkan dari volume atau size dan atau tipe outlet itu sendiri. Dan yang terakhir adalah consumer profile, yaitu frekuensi dari kunjungan dari konsumen ke outlet tersebut. Nah, dari 4 kriteria ini kita biasanya ambil 2 saja. Ya, paling gampang apa? Kita ambil misalnya tadi kita udah punya data volume atau size tadi. Ya, kemudian kita punya data transaksi. Ya, otomatis itu bisa kita bikin untuk membuat segmentasi outlet. Ini sangat krusial buat teman-teman sekalian, ya, karena belum semua perusahaan melakukan ini. Padahal ini adalah suatu hal yang penting, karena dari hal tersebut itu yang kita akan identifikasi adalah seberapa sering kita harus mengunjungi outlet tersebut dan seberapa banyak waktu yang bisa kita spend di outlet tersebut. Ya, nanti saya akan bahas lebih detail lagi. Ya, karena di sini juga yang harus diperhitungkan adalah alokasi sumber daya, jadi harus tepat. Kemudian bisnis yang pasti akan bisa dikembangkan dan distribusinya juga jadi bertarget. Baiklah, nah dari penjelasan tadi kita misalnya ambil data volume, ya, atau volume atau data transaksi. Volume dan data transaksi. Misalnya kita bicara data transaksinya. Nah, data transaksi tadi kita bagi dari low, medium, dan high. Ya, kemudian untuk potensi tadi, data potensinya atau volumenya tadi kita bagi bronze, silver, dan gold. Yang dimana otomatis kalau kita bagi tadi akan ketemu, ya, akan ketemu yang dia transaksinya low dan dia potensinya low, ya. Berapanya ya tergantung dari teman-teman mau ngambilnya di mana. Misal minimum transaksi yang jadi patokan paling rendah, misalnya kita bicaranya adalah 500.000 misalnya. Kemudian yang paling tinggi ada transaksinya 40 juta. Ya, bisa terjadi karena kan kita tadi bicara secara klasifikasi dan mungkin sampai segmentasinya sudah ada yang retail sama yang grosir. Nah, otomatis kita akan bagi 3 nih, terserah teman-teman mau bagi di mana, rentang dari 500.000 sampai 40 juta tadi. Ya, otomatis ada median 1, median 2, median 3 yang tadi saya bilang low, medium, dan high yang tadi kita bilang. Ya, jadi dari data transaksinya tadi. Otomatis dari transaksi 0 sampai 500.000 dia masuknya misalnya ke low, kemudian 500 sampai ke 2 juta itu dia masuknya adalah medium misalnya, atau mungkin 3 juta medium, kemudian di atas 5 juta sampai 40 juta tadi kita bikinnya high. Oke, kemudian yang berikutnya adalah dari potensi. Ya, potensi yang data kita dapatkan tadi. Bagaimana kalau kita tidak punya data potensi? Kita bisa pakai data parameter lain. Apa? Ya bisa dari growth misalnya, ya, atau dari data lain. Tapi di sini saya kasih contoh adalah potensi yang kita sudah dapat dari hasil survei sebelumnya. Jadi kita akan bagi tadi bronze, silver, dan gold misalnya. Nah, secara potensi ya dibagi tadi, potensi ternyata secara total ya kita punya 40 juta, ternyata tadi secara potensi ada 100 juta misalnya. Ya kita bisa bagi. Jadi yang di bawahnya itu oke, potensi di bawah 1 juta misalnya masuknya adalah ke bronze, 1 juta sampai ke 5 juta atau 10 juta masuknya ke silver, dan di atas 10 juta masuknya adalah ke gold. Otomatis akan terbagi menjadi 6 segmen. Yang low dan masuknya bronze otomatis adalah deprioritas. Ya, deprioritize. Ya, kita tidak terlalu prioritas karena kita harus under review. Ya, saya sering ketemu, saya baca data penjualan ya dari satu perusahaan. Kadang ya tadi transaksinya tidak rutin di merekanya. Dalam rentang waktu 12 bulan mungkin transaksinya cuma 6, bahkan kadang cuma 1. Ya, mohon maaf nih buat teman-teman, kalau menemukan data tersebut langsung alarmnya nyala. Jangan-jangan outlet siluman. Gitu loh. Ya, apalagi transaksinya cuma di bawah 100.000 misalnya. Sedangkan kita tadi minimum adalah 500.000 dan 1 tahun cuma 100.000. Ya, otomatis itu perlu dilakukan penyelidikan lebih dalam. Dan cilakanya yang tadi banyak perusahaan menetapkan outlet yang seperti itu dikunjungi juga F2. Yaitu F2 itu adalah 2 minggu 1 kali atau sebulan 2 kali. Sedangkan ada outlet tadi yang pengambilannya besar, ya dia bahkan dibikin juga F2 juga, padahal dia 5 juta misalnya. Nah ini akan membuat suatu trap atau jebakan, ya kita tidak mengsegmentasi lebih dalam. Kalau kita tidak mengsegmentasi lebih dalam akan terjadi seperti itu. Karena tujuannya di sini adalah yang pertama tadi yang di awal saya katakan, kita akan melihat berapa frekuensinya yang layak, ya kemudian berapa lama spend time-nya tadi.
Ya, oke, kita balik sini. Tadi saya katakan bahwa kita akan dapat dari 9 ya, akan 9 kriteria tadi. Dari bronze yang low, kemudian bronze yang medium, kemudian bronze yang high. Ya, kemudian juga ada yang silver yang low, silver yang medium, sama silver yang high. Dan juga ada yang gold yang low, kemudian gold yang medium, dan gold yang high. Nah, otomatis di sini kita harus bagi ya. Kalau saya sih lihat dari sininya, yang pertama low, bronze yang low, otomatis ya tidak prioritas. Nah, untuk yang bronze yang medium, bronze yang high, dan bronze yang silver, itu kita masuknya adalah kita harus defend, kita pertahankan. Ya, kemudian untuk yang silver low dan silver medium, gold low dan gold medium, itu kita benar-benar harus fight. Ya, kita harus attack di situ. Kita harus benar-benar tingkatkan volume yang bisa di situ. Karena kenapa? Ya tadi potensinya besar tapi volume kita belum terlalu tinggi. Baru kemudian yang dia secara omsetnya high ya, secara transaksinya high, dan dia juga secara potensinya adalah gold, atau kita bilang dari gold high tadi, yaitu harus di-maintain. Ya, ini akan berkaitan balik lagi dengan promotion atau trade support yang kita berikan di situ. Ya, oke, baliknya ke sini. Otomatis kalau udah kita lihat di situ, otomatis yang tadi, yang deprioritize tadi, ya mungkin kita cukup sebulan sekali. Ya, untuk apa kita fokus di situ? Jelas bahwa dia transaksinya rendah, potensinya juga rendah. Ya kita deprioritas saja di situ. Mungkin kita bisa bikin F1 di situ. Ya, kemudian untuk yang bronze medium dan bronze high dan silver high, ya karena dia di situ kita transaksinya udah cukup lumayan, tapi ya potensi tidak terlalu tinggi. Ya boleh kita masuk di situ. Kita akan defend dengan, kita bikinnya adalah dengan dengan F2 misalnya. Kemudian yang tadi, yang untuk silver, ya gold, ya yang low, medium sampai yang maintain tadi, mungkin kita akan bikin F4. Bahkan di beberapa kategori produk ada yang bikin F8, yaitu seminggu 2 kali. Ya, kenapa? Ini berkaitan dengan kategori produk tertentu yang dia kalau dia seminggu sekali saja gudangnya nggak bisa untuk memenuhi pengirimannya, bisa dibagi dengan 2 tadi. Ya, balik lagi itu tergantung dari strategi dari perusahaan tadi. Karena dari segmentasi ini akan kelihatan berapa banyak kunjungan yang bisa dilakukan, kemudian seberapa lama waktu yang bisa ditetapkan di situ. Ya, balik lagi nih teman-teman, untuk satu perusahaan ya harus punya data yang lengkap nih. Ya, saya sudah melihat banyak sekali dari distributor manajemen sistemnya, DMS-nya, itu bahkan sampai reportingnya beberapa sistem ya saya sudah tahu, saya tidak sebutkan di sini, itu sangat perlu. Bahkan sekarang namanya Salesforce Automation atau dari salesman itu pegang report di handphone itu sudah sangat common. Dan kalau kita bisa adopsi itu, lakukan di situ, karena dari situ kita bisa kontrol, ya kontrol implementasinya. Oke, nah dari hal tersebut, saya sih sangat sarankan teman-teman secara rutin melakukan checking terhadap reportingnya tadi. Ya, kalau kita bicara secara omset misal, namanya wholesale pasti dia omsetnya besar. Ya, karena biasanya beberapa perusahaan menetapkan wholesale itu adalah yaitu outlet atau toko yang dia jualnya ke outlet retail lain. Ya, tapi ternyata transaksinya kecil. Padahal identifikasi sudah benar. Nah, kalau seperti itu, kita asumsikan bahwa transaksinya low, tapi potensinya high. Atau potensinya gold. Nah, itu juga harus butuh ekstra di situ. Ya, karena idealnya namanya wholesale, udah pasti dia pembeliannya pasti lebih besar. Ya, jadi kalau teman-teman di perusahaan sudah punya sistem, lakukan checking, lakukan analisa seperti ini untuk menentukan ya frekuensi kunjungan dan durasinya tadi. Karena kalau sudah dibikin dari frekuensi, kita bisa bikin sales journey plan-nya yang nanti akan jadi permanent journey plan-nya. Ya, yang dimana itu juga akan meningkatkan produktivitas karena benar-benar dibagi berdasarkan dari hari kunjungannya tadi. Itu namanya rute kunjungan yang hybrid. Setelah dibikin, apakah selesai? Belum. Tetap kita lakukan review terus. Oleh karena itu, jangan segan-segan berkoordinasi dengan trade support, dengan marketing, dengan logistik, dan bahkan juga dengan distributor. Karena yang melakukan implementasi, kalau kita pakai indirect distribution, otomatis adalah distributor yang melakukan distribusinya. Ya, ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Atau mungkin masih belum jelas dengan penjelasan saya, ya boleh invite dari Wajah Sales, tim kita akan datang, kita akan diskusikan, dan kita akan lakukan evaluasi untuk bisa menetapkan strategi yang terbaik secara teritori manajemennya di perusahaan Anda. Oke, teman-teman, kalau kita bicara tentang road to market yang tadi saya jabarkan itu adalah secara sekilasnya saja. Lebih detailnya
pantau terus channel Wajah Sales, di mana kita bisa mendapat informasi dan berdiskusi mengenai sales and distribution. Oke, Senin sampai Minggu, jualan lagi.